Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, touring sama dengan introspeksi diri. Ya, saya yakin kalian yang nonton video ini bukan tanpa sebab guys. Mungkin kalian memang lagi pengen touring, atau kalian memang pengen lihat kualitas GoPro Hero 12 Black yang lagi saya review di video sebelumnya. Atau mungkin memang kalian lagi pengen introspeksi diri. Di video ini kita akan sharing santai mengenai touring itu bisa menjadi media buat kita itu introspeksi diri guys, sembari menikmati perjalanan malam di malam minggu. Nah, buat kalian yang tahu ini jalanan di mana, silahkan komen di kolom komentar. Kapan-kapan kalau kita ketemu di jalan, kita klakson dan bisa iring-iringan. Sebelumnya saya mau jelasin dulu nih, touring itu jadi budaya di masa kini guys. Ada suatu fenomena di mana dulu orang naik motor ya dianggap sekedar naik motor. Tapi sekarang ini orang naik motor jarak jauh diabadikan momennya, dijadikan video, menikmati kulineran, tempat tujuan, liburan, itu jadi hobi dan dijadikan budaya gitu. Disebutnya sebagai touring. Sebetulnya ada memang orang yang senang motoran guys, bukan karena mereka itu ikut-ikutan. Mereka memang menjadikan motor itu sebagai alat mereka satu-satunya untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi semua keinginan mereka, bekerja, kuliah, dan lain-lain. Tapi ada juga yang di zaman sekarang ini FOMO guys. Jadi ikut-ikutan touring karena lagi rame, sekedar liburan dan menikmati perjalanan. Tapi sebetulnya tujuannya sama-sama aja. Mereka sama-sama ingin mencapai satu titik di mana mereka harus melewati perjalanan, entah itu untuk liburan dan lain-lain. Saya juga jelasin dulu nih, kenapa saya bikin channel tentang touring gitu guys. Saya insya Allah nanti akan terus memperbaiki videonya dan kita akan selalu bahas tentang touring, jalanan, dan banyak hal yang bisa kita pelajarin di jalanan. Saya itu suka touring kenapa? Karena memang yang pertama, motor ini tuh motor kesayangan saya guys. Jadi saya bentuk motor ini jadi motor ala cruiser atau touring gitu, biar nyaman berkendara jarak jauh. Karena bagi saya perjalanan dari Jakarta ke suatu titik, misalkan ke Bandung atau ke Pangandaran katakan, itu lebih hemat menggunakan motor ketimbang harus menggunakan alat transportasi umum. Kenapa? Karena di tempat tujuan kita bisa semau kita, mau jalan-jalan kemana aja tanpa ada batasan harus naik Grab lah, harus sewa mobil lagi lah, atau lain-lainnya. Terus selain itu kita juga bisa tahu tempat baru. Pengalaman itu kan sangat berharga ya guys. Hidup ini kan cuma sekali. Jadi ada banyak cerita kalau kita itu touring, lewatin tempat-tempat baru, suasana baru, dan bisa mendapatkan ilmu baru tentunya. Ya contohnya kita jadi tahu nih jalanan mana yang lebih cepat, lebih enak, gimana sesuai dengan kondisi kita. Kalau misalkan mau jalannya pagi-pagi enaknya lewat mana, kalau mau jalannya tengah malam karena sikon tertentu enaknya lewat mana, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pernah touring paling jauh itu rutenya bisa mencapai perjalanan 1400 km guys dalam kurun waktu 9 hari. Tapi memang saya berhenti di perjalanan dan bertemu dengan teman-teman saya di perkuliahan waktu itu. Jadi saya touring waktu itu dari Pangandaran sampai ke Kediri guys, lewat jalurnya Cilacap, Banjarnegara,
Temanggung, Salatiga, Sragen, Ngawi, dan finishnya di Kediri. Terus pulangnya saya nggak lewat jalan yang sama karena saya pengen suasana baru. Jadi saya muter tuh ke bawah, kalau di peta itu pulangnya lewat Tulungagung, Pacitan, Ponorogo, Yogyakarta, Kebumen, dan terakhir saya finishnya di Ciamis. Itu pengalaman touring yang gak bakal saya lupain sepanjang hidup saya. Cuman karena waktu itu saya belum beli GoPro Hero 12 Black Edition ini, jadi saya nggak bisa mengabadikan momen waktu itu. Sayang banget ya. Nanti kapan-kapan insya Allah saya kalau ada waktu luang touring lagi ke tempat yang lebih jauh dan kita explore tempat-tempat yang ada di Indonesia ya guys. Ada satu pertanyaan dari saya begini. Emang touring harus pakai moge ya guys? Motor gede dengan cc besar. Yang motornya memang gede itu. Bagi saya ternyata enggak guys. Kenapa? Karena semua orang itu berhak untuk touring. Mau touringnya pakai motor bebek, mau pakai motor matic, atau pakai motor kopling, semuanya berhak untuk touring dan semuanya juga berhak untuk bahagia. Tinggal gimana kita milih apa kendaraan yang mau kita bawa untuk touring, dan kita harus konsekuensi dengan kendaraan tersebut. Kalau memang kita kendaraannya seperti saya, Honda CB 150R Streetfire yang notabene memiliki cc 150, saya nggak boleh membandingkan motor saya dengan motor besar dengan cc yang 1000 cc karena kan sangat capek buat ngejar itu. Nah, sama ketika saya lempar pertanyaan, emang hidup kita ini harus kayak Raffi Ahmad, sosok yang sangat terkenal di Indonesia, memiliki banyak kekayaan luar biasa, keren lah. Kalau A.A. Raffi itu, karena saya juga orang Sunda, saya juga sangat mengidolakan A.A. Raffi gitu ya. Bukan karena bergelimang hartanya enggak, tapi lebih ke perjalanan dia dari nol meniti karir hingga menjadi sukses seperti sekarang. Banyak lika-liku kehidupan yang harus dilewati. Ada pepatah begini, bukan dengan bahagia lantas kita merasa bersyukur guys, tetapi dengan bersyukurlah kita menjadi bahagia. Itu perlu kita ingat-ingat. Jadi apapun jenis motornya, semuanya itu bisa memiliki kebahagiaan. Apapun jenis pekerjaannya, semuanya bisa memiliki kebahagiaan. Tinggal kita ini gak boleh banding-bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, kemudian di zaman sekarang ini kan lagi ada fenomena nih ya, anak muda yang pengen banget punya motor Kawasaki ZX25R. Ini kayaknya motor yang lagi banyak penggemarnya di Indonesia. Saya juga akui motornya keren, terus juga suaranya kalau dimodif diganti knalpot itu jadi kayak suara MotoGP, bahkan bisa menjadi sosok mencari perhatian gitu di jalanan. Dan itu memang wajar ketika anak muda pengen motor itu buat mereka touring atau mereka sekedar jalan-jalan menggunakan motor itu untuk liburan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian anak-anak muda yang belum saatnya punya motor itu harus memaksakan diri punya motor tersebut dengan cara merengek sama orang tua, harus ngeluarin uang di atas 100 juta untuk sekedar memenuhi keinginan kalian, nafsu kalian punya sesuatu. Dan tujuannya, kalau memang tujuannya untuk menghasilkan sesuatu lagi, itu gak masalah guys, itu namanya produktif. Tapi kalau tujuannya untuk sekedar kita dilihat sama orang, flexing, untuk menyenangkan mata orang karena kita punya barang-barang tertentu, untuk membuktikan kepada orang kalau kita ini orang yang sukses, memiliki
barang yang sangat mewah, menurut saya itu pemahaman yang sangat-sangat keliru. Contoh aja di jalan ini guys, semua orang itu melaju ke depan. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, dan itu pun beda-beda jenisnya. Ada yang mobilnya mungkin mobil kelas tinggi, sport, atau misalkan menengah. Misalkan ada lagi yang pakai mobil yang biasa disebut arogan ya, Pajero atau Fortuner. Ada juga yang pakai Calya, ada juga yang pakai mobil dengan tahun lama. Contohnya misalkan Corolla dan lain-lain. Ada juga motor yang pakai cc besar, 1000 cc. Ada juga motor yang pakai 150 cc atau bahkan di bawah itu pakai Matic gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu guys, bahwa di pikiran mereka itu sebetulnya mereka lebih bahagia yang mana. Ada yang lebih bahagia pakai motor daripada yang pakai mobil gitu. Dan intinya kita tidak boleh memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Sabar aja dulu, semua itu tentang waktu kok. Apapun yang kita cita-citakan, jangan lupa untuk berdoa dan kita terus berusaha untuk bisa menggapainya. Kayak perjalanan inilah, saya nentuin satu titik ke titik A misalkan, ya kita jangan langsung tiba-tiba pengen ke titik A dong. Harus melewati tahapan, mungkin harus lewatin jalanan seperti ini, nanti lewatin underpass dan lain-lain. Karena kalau sampai anak-anak muda zaman sekarang terlalu ego hingga membuat orang tua mereka kepikiran harus mencari uang yang di luar beban kemampuan mereka, yaitu akan menjadikan permasalahan lain akan timbul. Bisa jadi orang tuanya akan menjadi banyak pikiran, kemudian terjerat hutang, akhirnya pinjol, atau mungkin bisa jadi karena putus asa jadi judi online. Itu sangat-sangat berbahaya guys. Makanya kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita menyusahkan mereka. Apalagi kita nih sebagai laki-laki, ya kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita harus bisa berusaha mewujudkan kepada diri kita sendiri, bukan orang lain, bahwa kita ini bisa lebih sukses daripada diri kita yang sebelumnya. Ada pepatah bilang, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita disebut orang yang merugi guys. Makanya hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah guys, jadi ada sebuah buku yang pernah saya baca, itu namanya buku Atomic Habit. Saya senang banget buku itu karena satu hal. Jadi di buku itu dijelasin bahwa kita ini setiap hari minimal harus bisa mengupgrade diri, belajar sesuatu minimal 1% setiap hari. Kenapa? Karena ternyata setelah saya rasain sendiri, saya bahkan bereksperimen dengan diri saya sendiri. Kalau kita ini terlalu bersemangat di awal, kita akan kelelahan di tengah dan akhirnya kita tidak jadi melanjutkan apa yang kita inginkan di akhir. Akhirnya kita gagal. Karena kenapa? Karena beban yang kita ambil duluan di awal itu terlalu tinggi, besar gitu. Dan ternyata ketika kita menjadikan keinginan itu sebagai keinginan yang kecil, kita pecah dari kecil-kecil jadi 1% setiap hari, tapi karena konsistensi yang kuat, keinginan kita yang terus pengen bertumbuh, dalam 365 hari atau 1 tahun kita akan bertumbuh selama sebanyak 365% juga guys. Jadi itu sebenarnya bisa kita terapin di semua hal. Contohnya misal kita sebagai pekerja kantoran, tapi kita juga bisa luangin waktu setengah jam untuk belajar tentang usaha online. Terus aja setiap hari kita belajar 30 menit sampai akhirnya gak ada yang tahu. Karena konsistensi kita akan menjadi seorang wirausaha yang sukses, walaupun basicnya kita berawal dari sebagai pekerja saja. Gak ada yang tahu hidup orang itu ke depan guys. Makanya
Jangan sampai kita memandang rendah orang lain, karena kita nggak ada yang tahu nasib seseorang. Ada yang dulunya mungkin dihina, tetapi setelah berpuluh-puluh tahun dia begitu dipuja. Begitupun sebaliknya, ada yang dulunya dia dipuja-puja karena sifatnya, karena kesombongannya, akhirnya dia pun menderita dan mengalami kerugian dan lain sebagainya, dan dia menjadi terhina. Begitu guys. Ada pepatah juga nih dari Bruce Lee, ya kan? Dia pernah berkata, saya lebih takut pada orang yang berlatih satu jurus tendangan sebanyak 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jurus tendangan sebanyak 1 kali. Artinya apa? Kita memang harus konsisten di bidang yang mau kita gelutin. Ya contohnya, saya sendiri sebetulnya lagi bereksperimen. Saya senang naik motor, saya juga pekerja, tapi saya pengen tahu nih, ketika saya konsisten membuat vlog, membuat akun YouTube, apakah ini akan menghasilkan sesuatu di masa depan? Tentunya saya tujuannya ingin bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan video seperti ini. Kita sharing, kita berbagi pengalaman tentang kehidupan. Jadi semua orang pun berhak untuk mendapatkan pengalaman tanpa harus dia terjerumus terlebih dahulu. Begitu guys. Berdasarkan tadi kata-kata Bruce Lee, itu artinya konsisten dan disiplin adalah hal yang wajib kita jaga setiap hari guys. Ada juga kata-kata dari Bang Panji Komika, dia pernah bilang kan, banyak banget ramai di YouTube itu, disiplin sebetulnya itu tidak mengekang guys, tapi justru itu membebaskan kita di suatu saat nanti. Kayak contoh ya, kalau dulu kita sekolah mungkin kita nggak belajar satu hal aja, contoh misalkan ikut organisasi. Dulu kita nggak mau capek-capean ikut pramuka misalkan, terus ikut panas-panasan kegiatan paskibra dan lain-lain. Nah itu nggak ada yang tahu, ternyata itu membentuk kita menjadi seseorang di masa depan. Contohnya ada yang menjadi misalkan perwira tinggi TNI, yang dulunya mereka itu belajar sedikit demi sedikit dari mulai paskibra ke SMP, SMA, bahkan bisa sampai menjadi perwira tinggi. Ada juga yang dulunya hobinya nyanyi, dia terus nyanyi SMP, SMA, kuliah, sampai menjadi artis terkenal. Ada yang seperti itu. Dan begitu pun dengan kita. Kita pun harus punya satu hobi, satu kebiasaan yang akan membentuk kita. Dan satu kata kuncinya yang tadi saya sampaikan, tetaplah konsisten, karena itu yang akan menjadikan kita seseorang yang lebih sukses di masa depan. Begitupun dengan touring guys, karena ini touring adalah introspeksi diri. Sama, ada nih yang kebut-kebutan di jalan, semangat di awal, tapi karena terlalu banyak berhenti, karena dia kecapean, akhirnya dia nggak sampai ke tujuan guys. Dan karena dia terlalu memforce dirinya, akhirnya dia mengalami kerusakan pada mesin motornya. Berbeda tentunya dengan mereka yang santai menikmati perjalanan. Mungkin perjalanannya nggak secepat mereka, tapi mereka konsisten terus berjalan. Ada kalanya capek, istirahat sebentar, tapi terus melaju, dan pada akhirnya dia sampai pada tujuan yang hendak dia capai. Ini bukan soal siapa yang lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi siapa yang akan sampai menuju finish dengan bahagia guys. Nah buat kalian yang nonton video ini sampai dengan selesai, saya bilang kalian hebat. Semoga sharing santai ini bisa bermanfaat buat semuanya guys. Dan sambil menikmati malam minggu di sekitar Jakarta,
cobalah kalian keluar malam-malam dan lihat sekeliling kita, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajari. Dan di atas motor inilah sebetulnya kita bisa menintrospeksi diri, kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Jadi kalau kalian yang tempat kerjanya jauh dari rumah, ya itu bisa jadi salah satu tempat kalian meditasi dulu sebelum kalian nyampe ke rumah. Biar apapun yang kalian dapatkan di dunia pekerjaan, ya mungkin dapat cacian, makian dari atasan, atau kalian juga berkonflik dengan rekan-rekan sesama pekerja, itu jangan sampai kita bawa ke rumah guys. Kalian bisa di jalan ini sembari berpikir, menenangkan hati, agar ketika kalian datang ke rumah disambut dengan keluarga, ibu, bapak, atau yang sudah beristri, punya anak, dan kita bisa memberikan senyum kita yang paling bahagia guys. Karena kita menjalani hidup untuk terus bahagia. Jangan sampai kita terus-terusan menjadikan hidup orang lain ini menjadi beban karena kita tidak mencapai kehidupan orang lain yang kita inginkan gitu. Jangan sampai iri dengan kehidupan orang lain. Jangan lihat postingan orang lain yang hidupnya enak-enak aja, dan itu tuh sebetulnya hanya cover termanisnya setiap orang yang mereka upload di sosial media. Percayalah, sebetulnya mereka juga ada sisi lain yang tidak mereka share di dunia sosial media. Tentunya apapun itu, tetap semangat guys. Kita sebagai laki-laki harus terus bekerja, terus berjuang. Bukan masalah banyaknya atau sedikitnya, tetapi tanggung jawab kita sebagai laki-laki untuk terus berjuang memberikan nafkah yang halal, berkah untuk keluarga kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat anak muda yang sedang meniti karir untuk menjadi lebih sukses di masa depan, ataupun buat para orang tua yang lagi pengen liburan atau touring, ya bisa dijadiin ini sebagai sarana juga buat kita sama-sama belajar menintrospeksi diri di atas kendaraan kita yang kita miliki sekarang. Oke? See you soon on the next video. Terima kasih. Thank you for watching. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.